tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Unguan NHKBP.
Mari kita menyanyi. Dengarkanlah firman Allah yang ditentukan untuk minggu hari ini yang terambil dari kitab Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Marilah kita membacanya secara responsoria. Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi. Semuanya darimu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan kidung pujian dari anak sekolah minggu. Saragi Sumbaya, my love. I am 6 years old. My hobby is playing badminton. I want to be a pilot, so I learn English. Today I'm happy because today I want to sing a song with my friends. The title is I Do My Best and I Love You Jesus. Hear the
Amelia Simanjuntak, but you can call me Adele. I am 10 years old. Now I'm grade 5. I joined this English course so that one day I can speak English well and one day I want to be an English teacher. Thank you. The song teaches us to do the best for Jesus. And also teach us to love Jesus forever. Thank you. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 12 Juni 2022. 1 Romawi Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Topik minggu, Tuhan kita mulia dan agung. Debatata nasangap jalanatibul. 2. Kebaktian Minggu 19 Juni 2022. Kebaktian Minggu 19 Juni 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 14 Juni 2022 masuk pukul 19.30 WITA. Bertempat di rumah keluarga Bapak PPH Panjaitan A Boru Simbolon yang beralamat di Pondok Asri 1 Blok A8 nomor 6. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Pelayanan ke pos pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu 18 Juni 2022, pimpinan jemaat gereja kita, Pendeta W.F. Hutaswet STH, Ketua Seksi Sending Situa S. Hombing, dan Bendahara gereja kita, Situa STJ Marpaung SH, akan berangkat ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk memimpin ibadah minggu di pos pelayanan HKBP Kendari. Marilah kita mendoakan agar perjalanan hambanya diberkati Tuhan. 5.
sumbangan kursi plastik ke pos pelayanan HKBP Kendari. Diberitahukan kepada semua jemaat agar ikut mendukung dan menyumbang pengadaan kursi plastik untuk gereja pos pelayanan Kendari yang membutuhkan sebanyak 150 pieces kursi plastik. Harga satu kursi plastik 150.000 per pieces. Marilah kita memberi dengan sukacita. Daftar yang sudah memberi sumbangan: 1. Pendeta UF Hutasoit STH Inang Burusagala 2 kursi 300.000. Situa STJ Marpaung Boru Banjarnahor 10 kursi 1.500.000. Situa AU Tagalung Esos Boru Tobing 2 kursi 300.000. Nyonya Silalahi Boru Sialagan Opu Parlindungan 3 kursi 500.000. RHW Silalahi SPIMM Boru Simarmata SE 3 kursi 500.000. Dr. SW Simangusong SPAK Inang Dr. SE Boru Aritonang SPKFR 3 kursi 500.000. Marilah kita menyusul untuk memberikan sumbangan dengan sukacita. 6. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana operasional gereja kita. B. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu 19 Juni 2022 yang akan datang untuk dana pensiun HKBP. 7. Sumbangan PT Pelindo 4 Makassar. Gereja kita menerima sumbangan 10 juta rupiah dari PT Pelindo 4 Makassar untuk pembangunan gereja kita. Sumbangan tersebut dikirim ke rekening pembangunan HKBP Tamarunang. Terima kasih kepada PT Pelindo 4 Makassar. Tuhan memberkati. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh HKBP dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah, MU Tagalung dirawat di rumah. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juni 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. JMC Lain 6 Juni wilayah 2, David Dongan Hutagalung anak sekolah minggu 6 Juni wilayah 3. 3. Restuti Abur Rumah Horbo SE Naposobulung 6 Juni wilayah 3. 4. Edo Gumanti Saragi Naposobulung 7 Juni wilayah 3, 7 Juni wilayah 2. 5. Renata Burhuta Julu anak sekolah minggu 8 Juni wilayah 1. 6. MY Burusimatupang 9 Juni wilayah 3. 7. Seri Burusinaga Naposobulung 9 Juni luar kota. 8. Situa M Burumanurung 11 Juni wilayah 1. 9. Jemima Azera Burutambunan anak sekolah minggu 11 Juni wilayah 2. 10. El Sitorus 12 Juni wilayah 3. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 6 sampai dengan 12 Juni. Jemaat yang merayakan: 1. Insinyur S. Sitinjak SH Burusimajuntak 6 Juni wilayah 1. H. Hutajulu L. Burusimatupang Esos 6 Juni wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah: 1. Minggu 5 Juni 2022 ibadah di Gereja HKBP Tamarunang Pentakosta pertama 147 orang. Sekolah minggu
orang. Senin 6 Juni 2022, ibadah di Gereja KW Tamarunang Pentakosta kedua 46 orang. Kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga Situa T Rumah Horbo SE Insinyur T Ibu Pangaribuan 50 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 648 ayat yang pertama sampai dengan berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. My brother and sister, in the name of Jesus Christ, our sermon today is taken from juga jadi bahasa Inggris ya. Tadi anak-anak sekolah minggu kita yang 3 bulan ini belajar bahasa Inggris yang diajari oleh Mrs. Yuli Borusi Hombing. Jadi mereka menunjukkan bagaimana kerja keras mereka selama ini untuk belajar bahasa Inggris. Jadi itu kita beri apresiasi yang sangat tinggi kepada anak-anak kita, sudah bisa bahasa Inggris. Tokinai berangkat matu Singapura halakon tangnya konma, dan itu akan kita lanjutkan untuk beberapa bulan kemudian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang anaknya belum ikut kursus, mari daftarkan segera mungkin kepada gereja, kepada Dewan Diakoni, sesi pendidikan, atau kepada Miss Yuli, supaya anak-anak kita pintar untuk berbahasa Inggris. Dan selanjutnya untuk ke Kendari, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyumbang, memberikan sumbangsinya, karena rencana prospek ke depan Pospel HKBP Kendari akan menjadi pagaran kita. Itulah cikal bakal kita nanti menjadi resort. Bulan ini, inilah ibadah minggu yang kedua di Kendari HKBP. Oleh karena itu Bapak Ibu, mereka sama seperti kita dulu tahun 2009, masih mandasor, masih baru bergerak, yang belum punya apa-apa, gedung pun masih meminjam, bangku tidak ada. Itu sebabnya otik sesadia nabuit tarapasahitita, tarlehok kita tuh dongata halak patak nadong di Kendari Huriah HKBP, berikanlah sumbangsinya. Karena seperti kita juga dulu butuh bantuan dana, butuh bangku, butuh yang lain-lain, mereka juga sama seperti itu. Jadi mereka harus kita bantu karena kita sama-sama jemaat HKBP, satu atap di gereja Tuhan. Firman Tuhan di Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca untuk kita. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, siapakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Kalau Charles Darwin dalam teori evolusinya mengatakan manusia itu dari kera. Ada rumusan teorinya, ada argumentasinya, sehingga ada kesimpulan bahwasannya manusia itu dari kera. Itu terserah. Itulah teori. Kalau antropologi mengatakan manusia itu adalah makhluk yang berakal budi.
Itu sebabnya manusia itu sangat berbeda dari ciptaan lain, apalagi hewan. Karena manusia itu punya akal budi. Kalau dari ilmu sosiologi, manusia itu adalah makhluk yang harus bersosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus punya relasi dengan orang lain, itu dari sudut pandang sosiologi. Bagaimana sudut pandang teologi? Apakah manusia itu? Manusia itu adalah makhluk yang hina. Kejadian pasal 2 mengatakan, pasal 1, pasal 2, manusia itu hanya dari debu tanah. Itu sebabnya Mazmur mengatakan tadi, manusia itu sebagai makhluk yang hina. Harus kita sadari Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hina. Dari debu kita ini, tidak ada apa-apanya kita ini. Itu sebabnya dikatakan di ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu pula manusia yang hina ini diciptakan Tuhan hampir sama, imago Dei, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Marilah kita membuat manusia itu serupa dengan gambar kita. Serupa, hampir sama. Itu artinya manusia itu tidak Allah. Kecenderungan pemahaman orang zaman ini, manusia itu adalah Allah. Itu sebabnya manusia itu seolah-olah adalah Tuhan. Bahaya ini pemahaman ini. Sehingga kalau ada pemahaman seperti itu, manusia itu adalah Tuhan, dia tidak butuh apa-apa karena dia sudah menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha kuasa. Padahal jelas dikatakan pemazmur tadi, hampir sama, artinya tidak sama dengan Tuhan. Hampir sama seperti itu. Kamu kalah atau menang? Saya hampir menang. Kalau hampir menang apa artinya? Ya kalah. Hampir kalah apa artinya? Ya menang. Hampir sama, ya tidak sama. Gimana kecenderungan itu? Kejadian pasal 3 ayat 4. Ketika si ular itu membujuk si Hawa di Taman Eden, Hawa, makan itu buah yang ada di tengah-tengah, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Itu dia. Jadi pemahaman manusia itu adalah Allah ini terus berkembang. Bahkan dari Taman Eden sudah ada buktinya. Manusia pengen seperti Tuhan. Maka dia tidak butuh apa-apa dia. Tidak butuh dia berdoa, tidak butuh dia gereja. Tidak butuh dia memuji Tuhan karena dia menganggap dirinya Tuhan. Mampu segalanya. Dia tidak butuh bersosial, tidak butuh teman. Karena dia sudah menganggap dia mampu, super power. Ini mau mengkritik dunia kita ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, supaya kita sadar. Who am I? Siapa saya? Siapa kita? Siapa kita sebenarnya ini di hadapan Tuhan ini? Saudara-saudara, ketika kita menyadari siapa kita, bahwasannya kita adalah makhluk yang hina, dari debu tanah, kita tidak ada apa-apanya. Itu mengajarkan kita supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati, serep, dijalani Tuhan. Dan kita mengakui tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, bagaimana supaya hidup ini manusia? Sudah dibentuk ini manusia dari debu tanah, dikasih hidungnya, dikasih kupingnya, dikasih matanya,
dikasih rambutnya, sekarang tidak jambul ini. Bagaimana supaya dia hidup? Diberikanlah napas kehidupan. Ketika Tuhan mengembuskan napas itu, makanya manusia menjadi hidup. Nafas itulah persekutuan antara Allah dan manusia. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Napas itulah karunia Tuhan itu. Itu makanya mau mengatakan manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan loh. Gak bisa. Gak bisa manusia itu berdiri sendiri. Dia membutuhkan Tuhan. Bagaimanapun dia, sehebat apapun dia tidak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Betul, Tuhan, aku adalah lemah, makhluk yang hina, dari debu. Tapi Engkau memberikan kesempatan kepada aku untuk hidup dan ditebus dosaku. Dilepaskan aku daripada kejahatan. Dihapuskan dosa-dosaku melalui karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Itu dia. Bahkan saudara-saudara, pemazmur mengingatkan kembali, manusia yang hina ini diangkat menjadi wakil Tuhan untuk melestarikan lingkungan ciptaan Tuhan ini. Itu tadi di ayat 7, 8, 9. Kita diingatkan, hei manusia yang hina, rawatlah ciptaanku. Itulah tugas pertama Adam ketika di Taman Eden. Rawat ciptaan Tuhan itu, lestarikan. Sekarang apa ciptaan Tuhan ini yang kita lihat ini? Pekerjaan kita juga tuh ciptaan Tuhan juga itu. Rawat, kerjakan apa yang Tuhan berikan kepada pekerjaan kita masing-masing. Mahasiswa juga pekerjaannya adalah belajar, rawat, lestarikan semampumu. Anak-anak sekolah juga begitu. Profesi kita masing-masing, perusahaan kita, Bapak Ibu yang punya perusahaan, rawat, lestarikan. Itu ciptaan Tuhan. Mulai dari konteks terkecil di rumah, berangkat kita ke lingkungan masyarakat, berangkat kita ke gereja. Sudahkah kita merawat gereja ini? Sudahkah kita merawat rumah kita? Sudahkah kita merawat lingkungan kita? Karena mandat itu diberikan untuk kita. Saudara-saudara, itu sebabnya manusia berharga di mata Tuhan. Manusia berharga di mata Tuhan. Meskipun orang tidak menghargaimu, meskipun masyarakat mengucilkanmu, meskipun orang merendahkanmu, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Imago Dei, serupa dengan gambar Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup jangan kecil hati, dalam hidup jangan pesimis, dalam hidup jangan minder. Seolah-olah engkau tidak berharga di pekerjaan, seolah-olah engkau tidak berharga di tengah-tengah masyarakat, tapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu semua berharga. Itu sebabnya siapa yang menghina ciptaan Tuhan, dia menghina Tuhan. Siapa yang memandang mata sebelah ciptaan Tuhan, dia memandang mata sebelah kepada Tuhan. Itu, kalau saya hina ciptaan Tuhan, manusia, berarti aku menghina Tuhan, penciptanya. Itu sebabnya manusia itu harus berelasi dengan orang lain. Ilmu sosiologi tadi, manusia tidak hidup sendiri. Tidak bisa, dia harus bersosial. Dia butuh teman, dia butuh mengasihi, dan dia butuh dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan semua ini, alam semesta, dunia, dan menciptakan kita,
yakinlah Tuhan tidak melepaskan ciptaannya. Tuhan tidak melepaskan hidup kita. Tuhan merawat kita. Ketika Tuhan menjadikan dunia ini, sampai sekarang Tuhan itu turut memelihara, melestarikan. Itu sebabnya tumbuhan pada tumbuh, burung-burung di udara punya makanan, ikan-ikan di laut ada makanannya. Itu Tuhan yang pelihara itu. Dengan cara Tuhan kita hidup, karena Tuhan memelihara kita. Dengan caranya Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada Kristus Yesus hidup bersama kita. Yakinlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menciptakan kami dan merawat hidup kami, melestarikan dan memberi kehidupan kepada seluruh dunia ini. Engkau telah mengingatkan bahwasannya kami ini adalah manusia yang hina, dari debu. Hanya belas kasihan Tuhanlah kami masih bisa hidup. Di luar Tuhan kami tidak ada apa-apanya dan kami tidak mampu. Tetapi di dalam Tuhan kami bisa hidup. Sadarkanlah kami Tuhan untuk tetap rendah hati. Betapa mulia, betapa agung Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati seluruh pekerjaan kami, seluruh usaha yang telah kami terima, memberkati seluruh anak-anak kami, memberkati seluruh orang tua kami, kerabat kami. Betapa mulia dan agung nama-Mu Tuhan yang memberkati gereja-Mu HKBP Tamarunang ini, memberkati seluruh jemaat-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, tidak terbilang betapa banyak berkat yang telah kami terima. Biarlah hidup kami semakin bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, sehingga kami mampu untuk memandang ke depan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Kami berharap karya Tuhan untuk menyertai, melindungi, memberkati jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan dalam pekerjaan, rumah tangga, mempunyai anak, pergumulan orang tua dengan anak-anak, masa depan napo subulung yang sudah saatnya untuk menikah, pendidikan kuliah anak-anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Semua pergumulan kami tahu dan kami yakin Tuhan sudah melihatnya dan Tuhan akan menjawab di waktunya. Kami mendoakan program gereja yang akan berangkat ke Pospel HKBP Kendari hari Sabtu ini untuk pelayanan di hari Minggu. HKBP Kendari adalah kami, satu atap di gereja HKBP. Untuk itu sebisa mungkin kami memberikan apa yang bisa kami berikan untuk mendukung saudara-saudara kami yang masih baru memulai ibadah HKBP di Kendari. Bantu kami, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya semangat pelayanan itu tetap berkorbar di dalam hati kami. Kami mendoakan untuk pertengahan wilayah di hari Selasa, keluarga yang sudah bersedia untuk membuka pintu rumahnya sebagai persekutuan di dalam Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kami mendoakan PT Pelindo 4 Makassar yang sudah memberikan sumbangan dana untuk pembangunan gereja HKBP Tamarunang ini. Berkati PT Pelindo 4 beserta para pekerja, para pimpinan perusahaan, supaya semakin baik dalam bekerja dan menjadi berkat bagi kota Makassar dan sekitarnya. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang sakit, Agusta Kristen Borusianipar, Amang MU Huta Galung,
jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, karunia Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan Hamaulia Theon, ucapan syukur, partisipasi untuk dana pensiun dan untuk pengadaan sarana prasarana di HKBP Kendari, biarlah kemuliaan Tuhan semakin diagungkan ketika jemaat-Mu mau memberikan yang terbaik dari pemberian Tuhan. Tuhan, ketika kami juga mau sama-sama beribadah di gereja ini, dalam perjalanan pergi atau pulang nanti, situasi panas atau hujan di daerah kami, naik mobil atau kendaraan sepeda motor, cara kami untuk datang ke gereja ini, Tuhanlah kiranya menyelamatkan dan melindungi kami. Dan kami yakin seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menyertai. Terpujilah Engkau Allah yang baik, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan ke depan. Anugerah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Oras, salam sehat untuk kita semua.